Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ardini. Saya ingin menjelaskan tentang penyakit herpes. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian, cara penularan, cara pencegahan, dan cara pengobatan. Untuk pengertiannya sendiri, herpes adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang biasanya itu penderita akan mengalami bentol-bentol berisi air di daerah mulut ataupun di daerah kelamin. Dan untuk herpes ini terbagi menjadi dua ragam. Ragam pertama itu biasanya disebabkan oleh orang yang terpapar secara langsung melalui kontak langsung, ciuman, ataupun melakukan oral, dan penggunaan barang secara bergantian. Untuk ragam dua itu biasanya disebabkan oleh orang yang melakukan hubungan seksual, baik secara bergantian ataupun hubungan seksual secara bebas. Nah, untuk wanita sendiri itu lebih cenderung mudah terpapar virus ini karena dari sistem anatomi genital wanita itu lebih rumit, dimana kalau misalkan laki-laki itu alat kelaminnya cenderung tertutup, kalau misalkan wanita itu terbuka, yang dimana tuh kalau wanita itu nggak punya lapisan penutup buat si virus itu nggak masuk ke daerah tubuh gitu. Nah, untuk cara penularannya sendiri itu biasanya disebabkan oleh ciuman, melakukan oral, terus hubungan seksual secara bebas, ataupun melakukan hubungan seksual secara bergantian. Dan ini juga bisa dari penggunaan barang yang bergantian. Nah, buat orang ada seorang ibu hamil yang dapat menularkan penyakit ini kepada anaknya pada saat melahirkan. Nah, untuk cara pencegahannya itu kita bisa dengan meningkatkan daya tahan tubuh, kita bisa dengan penggunaan barang secara tidak bergantian, terus tidak melakukan oral ataupun berciuman, terus tidak berganti-ganti pasangan hubungan seksual ataupun melakukan hubungan seksual secara bebas. Nah, untuk cara pengobatannya itu kita bisa menggunakan paracetamol untuk menghilangkan rasa nyeri, dan kita bisa menggunakan obat khusus dari herpes sendiri yaitu acyclovir. Nah, buat orang yang terpapar ini lebih dianjurkan kalau mandi tuh pakai air suam kuku, kayak air yang panasnya itu kayak sekuku aja. Terus kalau misalkan si gatel ini tuh lagi kumat, kita bisa dikompres pakai air dingin ataupun air hangat. Terus kalau menggunakan baju tuh jangan yang ngepres gitu, disarankan buat yang longgar karena kan takutnya si bentolnya itu betus ya, maksudnya kayak kalau betus kayak gitu tuh bisa gampang banget menyebar ke daerah tubuh yang lain gitu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenci Pasaputra akan menjelaskan tentang penyakit sifilis. Nah, yang pertama itu adalah pengertian. Penyakit sifilis adalah penyakit infeksi bakteri Treponema pallidum yang menginfeksi seseorang melalui luka yang di vagina, penis, bibir atau mulut. Nah, yang kedua itu penularannya. Penyakit sifilis itu ditularkan melalui seks oral, anal, serta penetrasi. Nah, terus yang ketiga itu adalah pencegahannya. Pencegahan dari penyakit sifilis itu adalah dengan kita tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, alkohol, selain itu juga kita tidak bergonta-ganti pasangan. Nah, terus yang terakhir itu adalah pengobatannya. Pengobatan sifilis itu terbagi menjadi dua. Pertama itu sifilis sekunder dan primer. Jadi dokter itu akan menyuntikkan antibiotik ke dalam otot. Sedangkan untuk penderita sifilis tersier itu akan menyuntikkan antibiotik ke dalam jalur intravena infus. Saya Elka Citra Zara Putriani. Saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya, pencegahannya, penularannya, dan pengobatannya. Nah, yang pertama pengertian. Pengertian HIV atau kuman imunodefisiensi virus dapat menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan kekebalan tubuh melawan infeksi. Nah, yang kedua penularan HIV. Nah, penularan HIV ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan
anus, dan ASI. Nah, selanjutnya ada pencegahannya. Untuk mencegah terkenanya HIV itu yang pertama melakukan hubungan seksual yang aman. Misalnya menggunakan alat pengaman atau kondom. Nah, yang kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Contohnya sikat gigi dan alat cukur. Nah, yang ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Yang keempat, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir, melakukan screening HIV. Nah, selanjutnya pengobatan. Penyakit HIV atau AIDS ini tidak ada obatnya, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengkonsumsi regimen antiretroviral atau ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi.